Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulogerian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 7 Desember 2022, hari yang semakin melelahkan, masih kurang kondusif, dan ya IHSG pun juga masih melanjutkan koreksi. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek 3 klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi. Hari transaksinya rame, 16,115 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini lagi-lagi net sell dengan jumlah yang besar dan semakin besar. Ini signifikan ya. Sehari keluar 1 triliun lebih. Bahkan total hari ini itu 1,68 triliun. Itu dominan di pasar reguler 2,37 triliun. Sedangkan di pasar nego ada net buy 682 miliar. Jadi total net sell-nya 1,68 triliun. Kalau kita lihat ya, satu minggu ini asing ini total keluar dari sekitar 5,7 triliun. Dan itu pun juga dominan di pasar reguler. Bahkan kalau sebulan sudah 7 triliun di pasar regulernya. Ya yang jelas memang apa ya, bahasanya ya inilah kondisi market dan ekonomi global saat ini. Nanti kita bahas lagi. Kalau kita lihat juga hampir semua bursa koreksi ya, dari Asia, Europe, US, dan ya kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh. Yang pertama ada KLBF 24,9 miliar, SMG 18,5 miliar, Unilever 14,6 miliar, Excel 13,9 miliar, INDF 13,8 miliar, ITMG 13 miliar, Tower 7,4 miliar, Alfamart 6,2 miliar, Gudang Garam 4,5 miliar, INKP 3,9 miliar, PNLF 3,9 miliar, Saratoga 3,6 miliar, MDKA 3,3 miliar, Pega 1,7 miliar, Era 1,3 miliar, dan Pakuwon 130 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, lagi-lagi BBCA 902 miliar, Telkom 346 miliar, Astra 274 miliar, Bank Mandiri 234 miliar, Bank BRI 183 miliar, BBNI 131 miliar. Ini mau gimana nggak koreksi ya. Top net sell-nya aja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu aja udah semua big cap movers kita. Jadi ya inilah market saat ini. Jadi Tractor 45,1 miliar, Adaro 41,1 miliar, Antam 40,5 miliar, Inco 32,2 miliar, Cepin 21,8 miliar, Tepik 18,9 miliar, Arto 16,3 miliar, Indosat 12,9 miliar, SCMA 10,2 miliar, dan S Hardware 10 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Dan ya, walaupun sudah disupport juga masih penurunannya kuat. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita pakai garis yang kemarin kita bikin, IHSG ini sudah gagal. Ascending triangle-nya sudah gagal IHSG ini karena sudah patah. Tinggal menunggu konfirmasi ketika dia jebol 6746. Kalau sampai jebol 6746 itu bakalan ada konfirmasi karena structure pada bigger view itu sudah berubah. Nah, cuman kalau misalkan kita mau toleransi ya, kita pakai pucuk shadow ke shadow. Kalau tadi kan kita tarikan dari garis yang paling banyak kena. Tapi kalau kita pakai shadow ke shadow, ya sebenarnya masih ada spare di bawah. Dan mungkin ya bisa aja dia turun sampai 6750. Itu ke area neckline-nya dia di sekitar sini. Seperti itu. Tuh, ini bahasanya udah toleransi akhir lah. Cuman ya aman ya, kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi ya, itu adalah 6747. Atau kalau kita bulatkan 6750 sebagai konfirmasinya. Kenapa? Karena ini adalah low-nya dari IHSG. Seperti pembahasan kemarin ya, kalau IHSG jebol dari 6747, maka dari itu IHSG valid membentuk sebuah lower high dan lower low, which is itu adalah sebuah reversal dari yang uptrend menjadi downtrend. Nah, kira-kira seperti ini kalau sampai IHSG jebol dari 6747. Nah, dia akan menjadi
downtrend. Tuh, walaupun nanti ada swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya, tapi kalau dia jebol dari 6747 dia valid downtrend. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, target kalau misalkan IHSG jebol 6747, anggap sini kita tarik sampai ke atas, dan ini adalah target lower low-nya 6600 sampai 6500. Pas di titik nadirnya IHSG sideways. Dan kalau sampai jebol lagi nggak tahu lagi saya. Cuman kita pernah bahas suatu view di bigger view yang mana memang saat ini IHSG sedang berada dalam posisi yang kurang bagus. Kalau teman-teman masih ingat ya, ini view beberapa waktu lalu ketika kita mencoba mencari banyak kemungkinan dari IHSG ya. Dan ya, kalau nggak salah waktu itu seperti ini. Ini pakai bigger view, weekly, ntar saya lupa, bukan yang sini. Pokoknya yang jelas memang IHSG ini sedang kondisi swing low, bukan yang sini. Mana ya? Saya lupa benar. Ini juga bukan. Wah, harusnya tadi saya coret-coret dulu ya sebelum bikin konten. Tapi itulah, saya nggak pernah bikin skrip. Jadi ketika bikin konten tuh ya udah baru mulai menganalisa market juga. Jadi kita menganalisa bersama. Kalau nggak salah di sini deh. Apa gini ya? Nah, kayaknya ini juga bisa. Nih. Nah, ini kan kalau kita lihat ada sebuah channel ke atas. Cuman memang posisi sudah swing high. Dan sebenarnya suatu yang wajar dia swing low. Harusnya sih habis swing low, swing high lagi. Cuman tidak terbentuk swing high yang baru. Selain itu juga ditambah dengan bumbu-bumbu deterjen, di mana harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Seperti itu. Nah, dengan asumsi ini adalah sebuah rising, entah itu wedge atau channel, maka sebenarnya juga worst case scenario IHSG bisa ke 5700. Kalau memang mau dibawa ke target koreksinya. Cuman sebelum kesini juga perlu banyak konfirmasi perlu banyak konfirmasi untuk menuju ke sana, karena ya memang ya perubahan structure seperti itu. Ini untuk view yang lebih besar ya, kondisi di swing high. Kalau dia sampai jebol ya dia potensi swing low. Atau di monthly ya, waktu itu viewnya ya saya lupa. Bentar ya, saya penasaran nih. Ini ini yang lebih parah lagi nih. Di monthly-nya IHSG ya, yang mana kondisinya terakhir memang kemarin itu market swing high ketika sampai 7.300. Cuman kalau ini, view yang ini, kalau dia mau swing low bahkan sampai 5.000 aja bisa ini market ini. Kalau memang dia mau swing low ya. Konfirmasinya ya minimal jebol sini dulu, 6526. Dan ini udah bigger view banget sih. Mentok bigger view, pas kan di Fibo-nya 49 sampai 5.300. Cuman ya sama, lagi-lagi perlu banyak konfirmasi ya. Jebol dulu lower low, nanti bentuk downtrend, lower high, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Pun juga sepertinya ada divergent dan sudah terkonfirmasi dead cross monthly-nya. Cuman ya ini karena monthly, jadi closingnya ya 30 Desember sepertinya ya. Atau 1 November dia udah dead cross. 1 November udah dead cross. Belum sih. 1 November belum dead cross. Jadi nanti konfirmasinya ada closing Desember ini, apakah dia dead cross atau enggak. Dan ya worst case scenario bahkan dia bisa swing low lebih dalam. Saya tidak tebar fear ya, ini cuman bahasanya mencari kemungkinan terburuk agar bahasanya itu siap lah, prepare for the worst case scenario. Cuman kalau misalkan kita pakai view kecil yang kita update setiap hari, kita pakai view ini ya, saya rasa masih perlu banyak konfirmasi ketika mau ke target-target tadi. Seperti itu. Yang pertama jelas support neckline krusial 6747. Itu konfirmasi pertama. Kalau jebol lanjut ke 6500, konfirmasi kedua, dan ketiga, keempat, kelima nanti kita pantau lagi. Ya, itu sih bahasanya mungkin kadang kita juga baru berharap ya, karena seasonalnya Desember ini memang bagus by statistik, cenderung hijau di bulan Desember ini. Terus juga yang sering digaung-gaungkan dengan windress, padahal window dressing tuh kalau nggak salah terjadinya kuartalan ya. Itu ya biasanya ketika rebalancing, manajer investasi mengatur porto, itu
window dressing tuh di situ. Cuman yang paling signifikan biasanya di akhir tahun. Karena ya kan banyak faktornya akhir tahun, tutup buku dan lain sebagainya. Nah, kadang di Desember ini banyak yang masih menaruh harap dikasih bullish. Cuman kalau menurut saya sih ada yang namanya market selalu benar, dan kalau menurut saya ya itulah pentingnya batasi resiko. Maksudnya kayak mungkin memang ada seasonal, tapi kalau misalkan market berkata lain, terus kita kekeh dengan seasonal itu tuh bakalan repot sendiri sih, seperti itu. Ya, yang oke kita harus bisa bahasanya adaptif dalam market bagus, market jelek. Kalau survive di market kayak gini, nanti ketika bullish harusnya sudah lebih bagus lagi, seperti itu. Dan kalau menurut saya sih ya yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan psikologis aja, mental, karena yang namanya naik turun tuh suatu yang wajar. Kalau misalkan teman-teman udah pemain lama di market, swing high swing low itu suatu yang wajar. Turun berapa persen, naik berapa persen, turun berapa persen, naik berapa persen, dan seterusnya. Tinggal momentumnya aja, seperti itu. Nah, PR-nya tetap sama, itu tadi, batasi resiko, jaga psikologis, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau teman-teman swing dan positioning jelas antara susah, kalau enggak ya pilihan sahamnya sangat sedikit di market seperti ini. Jadi mungkin kalau memang trade-nya sedang kurang bagus, ada baiknya bahasanya bisa take rest dulu atau istirahat dulu. Nanti ketika udah mulai kondusif baru entry lagi. Itu sih. Cuman kembali ke masing-masing. Cuman intinya dari advice tadi adalah yang penting bahasanya tetap waras gitu. Waras tuh bukan terus kebalikannya jadi stres gitu, enggak ya. Cuman lebih ke tetap sehat lah. Psikologinya nggak kena, seperti itu. Dan ya kalau buy TA sih 6747. Dan kalau kita lihat bahkan dari Fibonacci ya 0,786 juga sudah dijebol. Jadi adalah support ya tinggal 6747, 6749. Tepatnya ya 6747. Kalau sampai jebol yang 6747, saya rasa penurunan baru akan dimulai. Bukan bukan dah kena target ya, tapi baru dimulai kalau sampai jebol 6747. Artinya masih ada potensi turun yang lebih dalam kalau sampai terkonfirmasi. Jadi ya itulah batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk resisten ada di sini 6960 yang sebelumnya jadi support. SBR support become resistant, tapi belum diuji juga. Kalau dikasih pullback ya boleh untuk exit. Cuman saya rasa sekarang view-nya seperti ini sih. Apalagi kalau dia jebol 6747 ya, valid lower low. Dan ya selalu batasi resiko aja. Perhatikan area-area krusial tadi. Oke, tentu ISG. Langsung kita masuk pembahasan pilihan. Saya pengen mulai bahas dari BBCA dulu. Big cap kita market cap terbesar di IHSG. Oke. Hari ini BBCA turun, dia turun 2,59% dengan candle yang masih solid dan volumenya juga semakin besar, tambah juga top net sell dari asing hari ini. Dan kalau kita lihat beberapa waktu lalu ya, saya bikin konten BBCA masih terus-terusan net sell, artinya cukup konsisten. Nah, kita bahas BBCA, terakhir dia bottom di 7.000, swing low setelah swing high, dan setelah itu rebound menguat sampai all time high-nya di 9.400. Sebenarnya di sana banyak view bagus ya, entah bullish flag, swing high dan lain sebagainya. Cuman ya ternyata market memilih jalan lain yang dia pilih, dan saat ini BBCA sudah dalam posisi patah secondary uptrend-nya. Nih. Nah, ini kan dia ada uptrend ya di sini. Dan terlihat sudah patah beberapa waktu lalu. Bahkan ya, by structure dia pun juga sudah lower low. Walaupun nggak pakai lower high ya, ini dia langsung lower low. Karena ini last low-nya di area 8550 dan hari ini sudah dijebol. Maka dari itu next stop dari BBCA adalah sini 83 sampai 81. Itu next stop dari BBCA. Untuk bigger view dia juga masih punya sebuah uptrend yang besar. Nih ya, uptrend kecil dalam uptrend besar. Yang mana memang kemarin juga dia rebound dari 7.000. Dan ya tuh, artinya apa? Kalau memang dia mau menuju ke uptrendnya, major uptrendnya, ya dia bakal retracementnya cukup dalam karena spreadnya masih cukup lebar
untuk ke bawahnya. Nah, kita tinggal tarik Fibonacci aja dari low-nya 7.000 sampai high-nya all time high di 9.400. Dan ini adalah beberapa support dari BBCA. 8.400, 8.100 pas ya tadi. Baru 7.800. Kalau jebol yang 7.800 baru saya rasa kurang enak, karena saya rasa dia juga bakal jebol dari uptrend besarnya. Seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Menurut saya kalau ini buat investasi saya rasa masih tidak ada masalah BBCA ini. BCA, BRI, BNI, Mandiri, Big Bank kita lah, itu nabung tiap bulan nggak ada masalah sama sekali. Buat investasi harusnya tidak ada perubahan fundamental yang signifikan. Cuman walaupun saya belum pernah meriset ya, tapi kalau dilihat dari bentukannya tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman trading ya harus lebih satset dalam view pendeknya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, ini ya hasil distribusi beberapa waktu lalu yang bikin market juga koreksi. Dari tanggal 1 Desember sampai sekarang ini masih big distribusi. Yang jualan cuman 10. Ini sultan nih 10 nih. Bahkan yang di atas 1 miliar cuman berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doang. Tuh, yang sisanya di bawah 1 miliar. Bayarnya 67 ya, masih perfect distribusi. Seller masih kuat, lebih baik jangan dilawan. Divergent ada juga ya ternyata kalau kita tarik sebuah nih di sini. Nah, dia sedang di posisi uptrend line-nya, tapi slope-nya sudah melemah ya, dari kemiringannya gini jadi gini. Nanti kalau dia sampai jebol yang 8125 saya rasa kurang bagus BBCA ini. Tuh, jadi ya tambah juga dengan bearish divergent dan batasi resiko aja. Dalamnya pun juga kurang oke. Oke, itu untuk BBCA. Lanjut, cuman sebelumnya saya perlu pause sebentar. Oke, itu tadi untuk BCA ya. Kita lanjut ke Astra, kemarin sudah kita bahas. Mandiri juga 4%, hampir 5%. Kita coba cek deh Bank Mandiri. Wah, ini mulai mencet-mencet ini. Aduh. Ntar keyboard saya bermasalah ya. Saya pause dulu lagi deh. Oke, mohon maaf ada kendala teknis. Kita ke Bank Mandiri yang hari ini turunnya juga cukup signifikan. Untuk sekelas blue chip ya, sehari turun 5% sendiri. Oke, hari ini Bank Mandiri turun 4,82% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga, ditambah juga dengan asing yang exit. Sebenarnya view-nya sama ya untuk Bank Mandiri ini juga, di mana dia masih uptrend dan juga baik dari major trend atau minor secondary-nya pun dia juga masih uptrend juga. Terakhir ini Bank Mandiri menguat dia ketika breakout dari sini ya, dia reversal. Aduh, mengganggu sekali ini. Tadi padahal udah aman. Nah, terakhir ketika dia breakout menguat dari 7.000, dia membentuk sebuah reversal. Dan yang lebih bagus lagi adalah ketika dia breakout di situ, dia sudah keluar dari downtrendnya. Semua downtrendnya udah habis. Breakout, menguat, pullback area 7.200 yang sebelumnya resisten become support, dan akhirnya menguat sampai sekarang membentuk sebuah uptrend channel. Kalau buy target, kalau dari chart pattern harusnya masih atau sudah kena. Kalau dari chart pattern masih ada upside sebenarnya, cuman ya inilah kondisi saat ini dari Bank Mandiri. Kemarin terlihat kurang oke memang. Ini indikasi distribusi. Naiknya cuma 0,23% atau artinya tidak ada pergerakan, sedangkan volumenya gede banget. Artinya kan transaksi itu besar, tapi nggak kemana-mana harganya. Itu kan indikasi dari akumulasi, kalau nggak distribusi. Nah, kalau di bawah ya itu biasanya akumulasi, tapi kalau di atas cenderung distribusi. Kalau misalkan mau dikonfirmasi ya tinggal buka broker summary-nya aja. Dan sekarang Bank Mandiri posisinya masih berada di uptrend line, di mana ini adalah last defense ya, saya rasa. Tapi kalau besok dia jebol dan juga
Kalau menurut saya worst case-nya Bank Mandiri 9.800 ya. Dimana low-nya dia kan, low-nya Bank Mandiri di sana 9.800. Ini aduh, ini laptop saya tombol satunya mencet-mencet. Di 9.800 ini ada sebuah neckline. Kalau dia sampai jebol ya dia bakalan start lower low, ditambah juga dengan bearish divergent kalau terkonfirmasi. Untuk sekarang masih potensi ya, tapi kalau sampai dead cross ya jadi bearish divergentnya. Terus kira-kira turunnya sampai mana Mas Bank Mandiri kalau misalkan koreksi? Sama, kita tarik Fibonacci aja dari pucuk bawah ke pucuk atas 7175 sampai all time high-nya di 11.000. Nah, pas kan 9.900, 9.850 neckline-nya dia. Kalau dia jebol dari sini, ini konfirmasi awal dan ini adalah beberapa support dari Bank Mandiri. 93, 88, 84, 78 dan 7.100 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya barang bisa mulai TS aja kalau jebol 9850 kalau posisinya adalah trading. Tapi kalau investasi ya silahkan pertimbangkan alasan membelinya juga. Dilihat dalamnya langsung ada distribusi dengan candle yang kurang bagus ya. Cuman memang kalau kita track ke belakang akumulasinya masih jauh signifikan dibandingkan keluarnya. Jadi ya apa ya, biasanya kalau saya pribadi pun juga Big Bang itu kurang oke buat trading, lebih mending buat investasi aja. Kalau baru koreksi beli banyak nanti diemin dan seterusnya. Kalau udah naik tinggi ya tinggal jual, atau kalau enggak ya ambil dividennya. Yang jelas lebih menguntungkan lah daripada ambil instrumen tanpa resiko. Saya lupa apa itu namanya. RBR, saya lupa istilahnya. Ya kira-kira itulah bahasa ya. Daripada ambil depositonya lebih baik ditaruh di sahamnya, entah ambil capital gain atau dividennya. Seperti itu. So far so good. Tinggal perhatikan area-area tadi aja untuk konfirmasinya. Lanjut coba kita cek Inco. Antam juga ada, tapi Inco turunnya lebih dalam ya. Saya pengen bahas yang lebih dalam aja. Si Inco ini juga kemarin sudah kurang enak view-nya, serius. Ketika dia naik sampai sini 7.500 ini sudah kurang oke karena dia same high tambah reject-nya juga kuat. Jadi kayak konfirmasi ketika kena resisten ada konfirmasi kuat nih. Candle price action 5 Desember, volumenya pun juga lumayan. Ini juga average-nya jadi jelek ya gara-gara kena rebalancing berkali-kali. Dan ya hari ini Inco turun 3,08% dengan candle yang solid dan volumenya sih juga terlihat. Walaupun kalau kita zoom kecil ya, kalau zoom out kecil, tapi kalau di zoom in ya cukup besar dan membesar juga. Terakhir Inco breakout dari 6.900, view-nya banyak, bisa ascending dan lain sebagainya, dan dia menguat sampai 7575. Kalau misalkan kita telisik ya, area 7575 itu adalah sekitar Fibonacci 0,786, di lain itu juga dekat dengan area yang cukup kuatnya dari si Inco. Selain itu juga tambah sepertinya pas kena dari swing high. Nah, kemarin di sini ya, dia swing high-nya. Nah, dari itu ya ini ada potensi sedang posisi swing low seperti itu. Nah, untuk sekarang ya saya rasa kalau untuk view kecilnya si Inco, area yang perlu diperhatikan adalah 6.900 ya. Kenapa? Ya karena seperti biasa kalau teman-teman ikutin konten cuan-cuan saham di 6.900 bakalan terjadi konfirmasi yang sebelumnya uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Kalau dia sampai jebol 6.900, Inco bakal menjadi downtrend pada structure kecil ini seperti itu. High, low, same high, dan kalau dia jebol dia bakalan lower low seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman punya barang di atas 69 atau sekarang kondisi floating profit, bisa trailing stop di bawah 6.900 seperti itu. Dan target penurunannya adalah kalau kita pakai double top aja ke sini, sekitar 6.200 kalau pakai double top. Tapi kalau kita pakai Fibonacci, kita cari target lower low ada di sekitar 6.600 sampai 6.475, pas di area supportnya juga. Seperti itu. Tapi di sini juga ada gap 68 sama 6750, siapa tahu ada perlawanan di sana, itu bakal menarik. Yang jelas untuk saat ini, untuk Inco ini perhatikan 6.900-nya.
Selama nggak jebol harusnya oke, masih ada beberapa view bagus. Tapi kalau dia jebol dari 6.900, lebih baik TS dulu. Tuh untuk yang average-nya kurang oke. Kalau misalkan teman-teman average-nya jauh di bawah, ya silahkan TS lebih aman. Yang jelas kalau dia jebol 6.900 ada reversal. Ya kira-kira seperti inilah. Cuma ini kan lebih besar ya, high, low, lower high. Ketika dia jebol 6650 ya dia lower low langsung dalam. Nah ini kalau misalkan dia jebol juga 6.900, tapi kan topnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin target di sekitar 6450-an doang, seperti itu. Kalau untuk view saya rasa lebih ke uptrend channel mungkin. Gini bisa ya. Nih, uptrend channel dari si Inco. Sebenarnya kalau misalkan besok dia rebound itu menarik. Kalau nggak jebol 6950. Kenapa? Ya karena dia habis swing low terbitlah swing high. Misalkan sampai sini ya. 6950 doang lalu dia menguat, nah itu menarik. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 6900, lebih baik minimal TS dulu. Dilihat dalamnya terjadi distribusi belakangan ini, cuman memang kalau kita lihat sama akumulasinya belum signifikan juga perbandingannya. Sesuaikan view, strategi, dan jangan lupa batasi resiko, perhatikan area-area krusial tadi. Untuk Inco lanjut coba kita cek S1 kemarin udah kita bahas. Film belum pengen saya bahas, kita cari yang ada spread. Mika kurang, kita masuk ke yang dibeli asing deh. SMGR, wah, hari ini sudah muncul menunya di grup ya. Gak usah kita bahas hari ini deh, besok aja harusnya masih muncul lagi. Kalau mau eksekusi tinggal ikuti plan di grup aja. Saya pengen bahas INKP. Oke, hari ini INKP turun 2,82% dengan candle yang solid dan volume yang kecil tapi membesar. Artinya kekuatannya semakin kuat. Dan satu hal yang kita lihat ya, ini INKP sudah ada short term reversal atau reversal kecil. Artinya kenaikan ke sini 10.225 ini pullback membentuk sebuah lower high. Ya, yang sebelumnya ini potensinya flag, tapi masih potensi selama dia belum higher high. Kalau higher high breakout 10.400 ya jadi flagnya. Tapi karena dia cuma sampai 10.000 doang, itu pullback ke Fibonacci 0,618 membentuk yang namanya lower high dan sudah dikonfirmasi dengan closing hari ini. Mau pakai closingan pun juga sudah konfirmasi ya, karena dia sudah closing di bawah 9.500. Artinya terbentuk high, low, lower high, lower low. Seperti itu. Dan target penurunannya kita bisa pakai chart pattern, misalkan nih pakai inverted cup handle ya. Ini di sini sekitar 8.700, pasti supportnya dia juga. Atau misalkan kita pakai Fibonacci lower low 9.500 sampai sini 10.250. Target terdekatnya 93 sampai 92, baru setelah itu di 8.700 juga. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang harusnya ya teman-teman kalau punya barang ini sudah kena TS. Karena di daily sudah kena trailing stop ya, structure daily-nya. Walaupun intraday harusnya sudah kemarin-kemarin ya, tapi kalau di daily sekarang sudah muncul trailing stop-nya. Another view dia juga sepertinya tembus dari uptrend line dan ya tambah terkonfirmasi. Jadi ya lebih baik jangan lupa batasi resiko. Minimal realisasikan profit lah, atau kalau posisinya agak tinggi ya kurangi porsi karena dia jebol 9.500. Terus sekarang view-nya gimana Mas? Ya dia sudah membentuk sebuah downtrend channel. Bisa jadi seperti ini. Nah, kondisi swing low ya, bisa aja besok swing high dulu tapi turun lagi dan seterusnya. Tinggal perhatikan strukturnya aja. Beda kan sama sebelum-sebelumnya, ketika dia uptrend dia nggak pernah lower low. Low, high, same low. Nah, ini kan mulai uptrendnya INKP kan di sini nih. Ketika dia sudah same low, volumenya pun juga sudah bagus untuk bullish. Akhirnya menguat. Di sini juga tidak lower low, dia same low doang. Nah, di sini dia start lower low. Jadi ya ada potensi untuk retracement dulu. Seperti itu. Tinggal gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya pun juga mulai closing di bawah EMA 50 yang sebelumnya area ini menahan terus ya. Cuman ya itu sih. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk INKP, lanjut coba kita cek si MTKA, sudah kita bahas kemarin. Kita coba masuk ke yang merah-merah. Goto kita bahas kah? Saya pengen update Goto lagi deh.
Nggak tahu lagi nih. Saya kira hari ini bakal ada surprise ya. Karena IHSG sudah ada di uptrend line, Goto sudah kena targetnya. Cuman ya itulah definisi market selalu benar. Masih belum kelar koreksinya si Goto ini. Apakah 2 kali ARB lagi nih? Ya bisa juga ya. Cuman ya nggak tahu juga. Di mana bottomnya Goto nggak ada yang tahu. Tuh. Nah, kita bahas saja hari ini Goto turun lagi ARB 7% dengan candle yang tidak ada spread dan volume yang sebenarnya kecil ya. Volumenya itu ada powernya cuma 30 November doang. Setelah itu kan dia nggak ada powernya sama sekali nih, nggak ada volumenya, tidak terjadi transaksi. Target lower low dari Goto itu untuk swing low ke swing high yang di sini sebenarnya di 108 tuh ya. Cuman dia terlihat masih ARB di 107 hari ini. Dan kalau misalnya tanya kira-kira sampai mana, ya mungkin kita tinggal pakai trend line dan nggak pakai Fibo lagi. Itu nanti di sekitar sini kali 100 sampai 99. Bukan masalah support psikologis ya. Ya bisa digunakan juga ada support psikologis. Cuman ini bakal kena area swing low-nya si Goto. Seperti itu. Nah, ini yang saya wanti-wanti dari kemarin ya, jangan spekulatif buy dulu, jangan menangkap pisau jatuh karena turunnya masih sangat kuat walaupun tidak ada transaksi. Sebenarnya kelihatan markdown karena nggak ada transaksi sama sekali, tapi ya namanya turun ya tetap turun, terlepas tuh markdown, markup, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Yang namanya minus ya minus. Kalau misalkan bisa dapat average lebih bagus kan bisa lebih cakep lagi. Jadi ya itu sih. Kalau baru seller kuat kayak gini ya lebih baik tunggu reda aja. Kalau misalkan teman-teman kondisi nyangkut, belum exit dan mau averaging down, jangan lupa strateginya juga. Jangan setiap hari di average down. Kan sayang tuh, nanti modal habis, kondisi masih nyangkut, nggak ada dividennya, wah itu PR banget itu. Seperti itu. Jujur saya kurang tahu juga ini bottom Goto ini bakal di mana. Padahal ini ya 108 Fibonacci 1,618. Menarik kalau ada lower reversal di sana. Cuman ya masih melanjutkan penurunan ini Goto ini. Sampai sekarang. Coba kita misalkan nggak pakai lock ya. Karena kalau kita lihat dia kurang nurut sama locknya. Siapa tahu pakai arithmetic kita menemukan jawaban. Dan sama view-nya gini. Nah, tinggal kita tarik Fibonacci untuk target lower low-nya kalau pakai arithmetic. Ini low-nya di 181. Tapi Fibonacci harusnya pakai lock sih. Nggak apa deh, iseng-iseng deh. Siapa tahu bisa buat patokan ya. Sampai atasnya 416. Nah, kalau arithmetic sih targetnya ini 91 sampai 36. Nggak tahu juga ya. Saya lebih suka yang lock tapi untuk view-nya. Dan bentar lagi sudah mau kena area swing low. Ya semoga habis swing low terbitlah swing high lah. Ini karena nggak kelihatan candle-nya, kita pakai garis saja deh. Nah, ini ya tadi downtrendnya. Nah, kira-kira gini kan udah mau kena area swing low-nya ya. Mungkin 1-2 hari lagi deh kayaknya. Siapa tahu 8 besok, Kamis atau Jumat. Siapa tahu udah ada pantulan untuk swing high tuh. Cuman ya untuk sekarang ya masih potensi ya, karena belum ada konfirmasi. Jadi memang itulah amannya tunggu ada minimal 1 candle dulu aja. Inverted hammer atau doji itu bakalan lebih aman. Kalau mau lebih sabar lagi tunggu dia menyamping dulu. Siapa tahu dia akumulasi ya. Itu bakalan lebih aman lagi. Cuma untuk sekarang ya since dia jebol dari 108, saya rasa bottomnya ya tinggal mengharapkan area swing low-nya ini. Di dalamnya distribusinya masih masif, yang bisa jualan cuman MG dan yang beli juga masih kayak gini. Ini buat teman-teman yang kelihatan averaging down ini, saran saya sih harus punya strategi juga ya. Jangan sampai
averaging down terus, diharapkan naik, nggak naik-naik, nyangkut full porto, wah itu bakal susah. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk Goto, lanjut coba kita cek Doit. Lama saya nggak bahas Doit. Doit nih lama nggak muncul juga. Padahal dulu primadona Doit nih, saya pun juga suka ya. Ketika di sini, nah, dia cup handle, lalu menguat, penan, menguat lagi, dan sekarang kita bahas. Oke, hari ini Doit turun ARB 6,86% dengan candle yang solid dan volume yang kelihatan kecil kalau dari volumenya ya, artinya tidak ada transaksi. Terakhir Doit itu menguat sampai 642 ketika dia cup handle di sini. Waktu itu kita bahas view-nya adalah sebuah falling wedge. Mau falling wedge, mau flag, mau apapun itu terserah. Yang jelas dia sudah breakout dan menguat ke targetnya. Nah, nih atau kalau kita cari higher high yang di sini ya tinggal gini. Set. Nih, sudah kena target 1382 sampai 1,618. Dan di sana Doit reversal. Nih ya, walaupun dia reversalnya gap down, cuman sudah kelihatan sebuah lower high dan lower low. High, low, lower high, lower low. Dan setelah itu Doit memasuki fase downtrendnya. Turun sampai bottom di 322 dan banyak yang berharap bottom. Saya pun juga ya. Karena kalau kita lihat batubara masih oke, dia mau reversal dan lain sebagainya. Cuman ya market berkata lain. Dan bahkan sekarang dia masih respect ini sama downtrend lainnya. Kelihatan ya, masih kena terus. Dan sekarang sudah tambah kurang oke. Tuh, waktu dia naik ke sini 460 itu saya rasa adalah pullback. Ya. Ke Fibonacci 0,5 pasti resistnya juga. Bahkan untuk menutup gap aja dia nggak kuat. Dan akhirnya setelah itu dia terus menerus koreksi. Sekarang Doit ada di area krusialnya dia, karena kalau dia jebol dari yang sini, itu dia bakal membentuk lower low pada structure yang lebih besar. Tuh, sini itu berapa? Sini itu 322. Kalau sampai besok Doit jebol 322, saya rasa view-nya akan semakin tidak enak, karena dia lower low pada structure yang lebih besar. Kira-kira view-nya jadi kayak gini. Kalau dia jebol 322 ya, mungkin jadi gini. Ini target ke sini kali 260-an. Nah, itu nggak ada yang tahu juga. Tinggal seberapa kuat dia koreksi kan. Kalau ARB 7 hari cepret bisa kena 220. Tapi kalau slope-nya landai ya bisa sampai kena sini, nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau kita tarik pakai Fibo untuk mencari target lower low-nya dari 322 sampai high-nya di 460. Nah, targetnya di sini. Kalau dia sampai jebol 322, Doit berpotensi turun ke 280 sampai 258. Seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko. Seperti itu. Perhatikan 322 sih. Ini penting kalau menurut saya ya. Karena kalau jebol dia bakalan lower low. Dilihat dalamnya terjadi distribusi untuk hari ini. Ke belakang juga terlihat tidak konsisten ya. Lebih ikutin TA-nya aja. Dan perhatikan area krusialnya tadi. Itu untuk yang merah-merah. Konstruksi juga masih ini marketnya sungguh melelahkan ya. Kemarin Big Bang masih jaga, jadi turunnya cuma 0%. Sekarang Big Bang ikut koreksi, ya udah nggak ada yang nahan lagi. Kita masuk ke yang hijau-hijau, masih dominasi oleh small cap. Saya pengen bahas properti so far so good. Terlihat ESA masih on track. Saya pengen update view CTRA aja deh. Oke, ini terakhir view CTRA ya. Kemarin ketika masih di bawah sini. Hari ini CTRA rebound, dia naik 3% dengan candle yang cukup menarik. Cuman volumenya masih terlihat kecil. Ini kalau menurut saya sih setelah dilihat belum terlalu bagus. Tapi ya nggak tahu, nanti kita bahas ya. Terakhir CTRA itu kita bahas di bawah sini 800. Waktu itu saya bilang CTRA sudah tidak membuat low baru karena dia sudah same low ya. Yang sebelumnya lower high, low
lower high. Nah, di sini kan dia same low ya di area 800 ini. Kita asumsikan ini same low, maka dari itu ada potensi downtrendnya sudah selesai. Nah, kalau downtrendnya sudah selesai artinya apa Mas? Artinya berpotensi untuk jadi sideways atau bahkan menjadi uptrend. Uptrend kalau ada konfirmasi, sideways kalau same high dan same low. Nah, 800 itu juga area kuatnya CTRA karena di sana dia juga reversal menggunakan ascending triangle 1, 2, 3 breakout dan menguat. Dan setelah itu CTRA swing high, dia naik sampai 1110 dan masih merespon dari downtrend lainnya. Ini kita lihat ya, ada sebuah garis oranye yang mana itu pertemuan lower high membentuk sebuah downtrend line. Dan kemarin kejedot di 1100 lalu retracement ke 905. Nah, 905 ini adalah Fibonacci 0,618. Di sana terlihat dia melandai ke samping, konsolidasi dan akhirnya breakout. Tuh. Nah, dan sekarang CTRA berpotensi untuk membentuk sebuah higher low. Kalau sampai dia berhasil breakout dari 1110, ya CTRA sudah menjadi saham uptrend. Kalau berhasil breakout, ada kalonya ya, if itu yang mengkonfirmasi harus market. Jika berhasil breakout 1110, dia bakal jadi uptrend. Yang mengkonfirmasi siapa? Ya market itu sendiri kalau dia sampai berhasil breakout. Nah, terakhir dia membentuk inverted head and shoulder atau apalah itu, yang jelas dia ada higher low higher high, menguat sampai area pullback-nya di 0,618 juga kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini ya. Area pullback-nya di 0,618, 1025 sampai 1035 dan akhirnya terkoreksi. Kalau kita lihat 2 hari ini terlihat menguji neckline ya. Sebelumnya ini neckline, resisten, ketika breakout jadi support dan sekarang CTRA sudah berhasil rebound. Sebenarnya kalau kita lihat dari price actionnya menarik, di mana ya ini resisten become support. Tuh ada potensi dia membentuk slope yang lebih kuat. Nah, jadi kayak gini. Set. Nah, ini calon swing high-nya dia sampai ke sini nih. 1110 kali ya. Tuh kalau nasib bagus ya. Tuh. Kalau dari price action bagus. Supportnya udah di retest, sudah di reject. Terus juga ada candle pantulan di neckline dan lain sebagainya. Cuman kalau dari analisa volume, kok menurut saya masih kurang oke ya CTRA ini. Enggak tahu. Karena di sini nih candle jeleknya nih 1 Desember ini. Dia candlenya jelek banget, tambah dikonfirmasi dengan volume yang sangat besar. Tuh. Jadi saya agak seremnya adalah kalau dia ini pullback sebenarnya, pullback 0,618 lalu turun dan sekarang dia sedang mau bentuk lower high low. Nah, ini dia bentuk lower high terus lalu lower low, patah uptrendnya dan koreksi lagi. Itu kalau view jeleknya. Dan kalau dilihat ada potensi karena ini volume besar jelek ini 1 Desember. Kita lihat ya 1 Desember pas kan distribusi juga. Tuh. Maka dari itu masih ada 2 view yang harus dikonfirmasi CTRA. Kalau view bullish ya simple, jelas dia tinggal breakout 1050 aja, dia valid higher high kalau breakout 1050. Tapi kalau view bearish, dia mau reversal dari kemarin kenaikannya. Nah, ada potensi adalah pullback ke trend line atau kita tarik ke yang garis kemarin pun juga masih reject dan berpotensi membentuk lower high, low, lower high. Nah, ini dia mau lower low. Artinya apa? Kalau sampai CTRA jebol dari 965 kurang bagus pada strukturnya. Cuman selama nggak jebol 965 harusnya masih oke. Untuk view bagusnya dia harus breakout 1050 dulu, baru setelah itu 1110 dengan target swing high-nya di 1200 sampai 1260. Nah, kondisi seperti ini biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Tugas kita adalah batasi resiko. Tapi kalau kita lihat dalamnya dari analisa transaksi terlihat akumulasi yang bagus baik hari ini maupun ke belakang juga. Ini bisa buat data tambahan penentuan arah ya. Cuman ya kalau menurut saya tuh TA-nya juga jangan lupa. Selama nggak jebol 965 harusnya CTRA masih oke. Tapi kalau dia jebol 965, wait and see dulu sih kalau menurut saya, karena deket trend line juga. Cuma kalau dia berhasil break 1050 itu konfirmasi yang bagus, baru setelah itu 1110 dan tinggal menuju ke target swing high-nya. Satu hal yang bagus ketika dia break 1110 adalah bukan masalah target naiknya, cuman CTRA ini sudah berhasil keluar dari fase downtrend-nya kalau berhasil break 1110 seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko aja. Oke,
Untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kata seperti ini. Stay strong, harusnya bakal ada bottomnya. Kalau memang belum terlihat kondusif, teman-teman mulai lelah, amannya sih menepi dulu. Entah main, refreshing dengan keluarga, dengan teman-teman, atau menambah ilmu, itu bakal lebih oke. Dan ya, jangan lupa selalu batasi resiko. Salam cuan.